Nah, sekarang 10 analisa. Yang paling pertama, analisa paling gampang adalah analisa produksi. Ini yang paling banyak teman-teman lakukan kalau kalian menjadi fresh graduate engineer. Baru masuk perusahaan, tugas kalian tuh ini. Jadi kalian harus menganalisa produksi. Seperti apa sih produksi harian kita? Misalnya di sini warna hijau itu adalah minyak, merah gas, biru adalah water cut atau berapa banyak air yang ada di produksi, well count itu jumlah sumur. Nah, bisa di sini kita lihat, oh kenapa ya produksi minyak kita naik? Nah, kita bisa menjelaskan, oh ternyata jumlah sumur kita bertambah banyak karena dilakukan pengeboran. Otomatis jumlah produksi naik. Nah, tiba-tiba kenapa di sekitar tahun 1980-an, kenapa minyak kita turun tajam? Ternyata setelah dilihat, oh karena water cut kita tiba-tiba naik. Artinya sumur kita sudah mulai banyak menerobos air-air seperti itu. Nah, apa yang kita perlu lakukan kalau sudah terlalu banyak air yang diproduksi, water cut-nya sudah sangat tinggi ya, misalnya seperti ini, kita harus melakukan memberikan ide-ide yang bisa menjaga supaya produksi kita tetap stabil dan tidak habis seperti ini nih, habis nih seperti ini teman-teman. Gasnya bertambah banyak, air tambah banyak, minyaknya tambah sedikit. Nah ini, kalian harus menganalisa kenapa kelakuan produksi kita seperti itu. Kenapa meningkat, kenapa turun. Kalau turun misalnya dia mengalami plugging. Kalau plugging kita bisa fracturing seperti itu supaya dia mengalir dengan lebih baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Production analysis. Yang kedua adalah pressure survey. Jadi kalian tidak cuman berurusan dengan produksi atau laju alir atau rate, kalian juga harus berurusan dengan pressure atau tekanan. Jadi seorang engineer itu selalu berurusan dengan dua ini ya, rate, pressure, tekanan, laju alir, seperti itu. Nah, untuk melakukan pressure survey, biasanya kita punya alat ukur yang kita akan turunkan ke dalam sumur. Nah, ketika kita menurunkan ke dalam sumur, kita mencatat ya. Jadi alat kita melakukan recording, pencatatan data-data tekanan. Dan kita akan mendapatkan profil seperti ini. Kalau kita plot, kalau kita buat grafik, akan bentuk seperti ini. Kalau dia memberikan nilai gradien 0,1 sampai 0,01, berarti sumur kita berisi dengan gas saja. Kalau dia mulai menunjukkan gradien 0,2 sampai 0,3, kita tahu di sumur kita ada oil, ada minyak. Tapi kalau dia memberikan tren seperti ini dengan gradien 0,433, maka sumur kita sudah terisi dengan air dan gitu kita perlu tutup atau kita perlu semen ya, karena kita nggak mau produksi air. Nah, ini baru satu pekerjaan, kita harus melakukan ke banyak sumur dan kita membuat plot seperti ini, teman-teman. Jadi ini diambil di seluruh reservoir, masing-masing sumur kita data, dan kita record, kita buat grafik tekanan terhadap waktu. Nah, dari sini kita mempelajari juga, engineer mempelajari, oh tekanannya menurun. Wajar, kalau kita produksi, pasti tekanan reservoir turun. Seperti balon kita tojos, pasti dia kempes. Reservoir juga seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa tiba-tiba naik ya? Kenapa tiba-tiba tekanan reservoir kita naik? Oh, karena kita melakukan water injection, kita melakukan water flood. Kita dorong, kita tekan lagi reservoir kita dengan air. Makanya tekanannya meningkat. Nah, kita perlu memahami ya, seperti ini, tekanan dari masing-masing sumur untuk memberikan informasi sebenarnya tekanan reservoir kita itu berapa.